Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 7 Psikolinguistik dari Big D semester 6. Tentu saja saya bersama dengan teman-teman saya, yaitu Anggi Nopita dan Nur Inayah Wulandari Putri. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang beberapa hal, yaitu definisi psikolinguistik, kodrat bahasa, komponen bahasa, dan pragmatik. Pertama-tama, kita akan melihat daripada definisi psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan gabungan dari kata psikologi dan linguistik. Psikologi berasal dari bahasa Inggris yaitu psychology. Dan kata psychology ini berasal dari bahasa Greek atau Yunani, yaitu akar kata psyche yang berarti jiwa, roh, sukma, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara etimologi, psikologi berarti ilmu jiwa. Sementara, linguistik ialah ilmu tentang bahasa dengan karakteristiknya. Bahasa sendiri dipakai oleh manusia, baik dalam berbicara maupun menulis, dan dipahami oleh manusia baik dalam menyimak maupun membaca. Dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak. Adapun beberapa definisi psikolinguistik menurut para ahli. Pertama, kita akan melihat dari Harley. Menurut Harley, psikolinguistik adalah studi tentang proses mental-mental dalam pemakaian bahasa. Sebelum menggunakan bahasa, seorang pemakai bahasa terlebih dahulu memperoleh bahasa. Kemudian kita akan melihat definisi psikolinguistik dari Chair. Chair berpendapat bahwa psikolinguistik mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur itu diperoleh, digunakan pada waktu bertutur, dan pada waktu memahami kalimat-kalimat dalam pertuturan itu. Pada hakikatnya, dalam kegiatan berkomunikasi, terjadi proses memproduksi dan memahami ujaran. Kemudian kita melihat dari definisi psikolinguistik menurut para ahli yang terakhir, yaitu oleh Emon Bach. Emon Bach mengemukakan bahwa psikolinguistik adalah suatu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembicara, pemakai bahasa membentuk atau membangun kalimat-kalimat bahasa tersebut. Selanjutnya adalah kodrat bahasa. Binatang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan memakai bahasa mereka sendiri. Contohnya saja pada hewan kera. Jika terjadi suatu bahaya yang mengancam mereka, kera-kera tersebut dapat berkomunikasi dengan kera yang lain dengan cara tertentu. Begitu pula dengan manusia. Kita pun berkomunikasi dengan memakai bahasa kita. Meskipun di satu pihak ada beberapa persamaan, di pihak lain ada ciri-ciri khusus yang membedakan bahasa manusia dengan bahasa binatang. Pertama, bahasa manusia memiliki ketergantungan struktur atau structure dependence. Kedua, bahasa dan pemakai bahasa itu kreatif. Ketiga, bahasa dapat digunakan untuk mengungkapkan situasi atau peristiwa yang sudah lampau atau yang belum terjadi, dan bahkan untuk sesuatu yang dibayang-bayangkan. Keempat, bahasa memiliki struktur ganda yang dinamakan struktur batin atau deep structure dan struktur lahir atau surface structure. Kelima, bahasa itu diperoleh secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Keenam, hubungan antara kata dengan benda, perbuatan, atau keadaan yang dirujuknya itu arbitrary. Ketujuh, bahasa memiliki pola dualitas. Artinya bunyi-bunyi itu sendiri sebenarnya tidak mempunyai makna dan baru bermakna setelah bunyi-bunyi itu kita gabungkan. Kedelapan, bahasa itu memiliki semantisitas. Artinya bahwa begitu sebuah nama diberikan, maka nama itu akan selalu merujuk pada konsep benda itu, meskipun benda itu sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk nama itu sendiri. Selanjutnya adalah komponen bahasa. Pada aliran linguistik manapun, bahasa selalu dikatakan memiliki 3 komponen, sintaksis, fonologi, dan semantik.
Komponen sintaksis. Komponen ini menangani ihwal yang berkaitan dengan kata, frasa, dan kalimat. Komponen fonologi. Komponen ini menangani ihwal yang berkaitan dengan bunyi dan bersifat interpretif. Bunyi merupakan simbol lisan yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan apapun yang ingin disampaikan. Komponen semantik. Komponen ini membahas ihwal makna. Dalam komponen ini, kata tidak hanya diberi makna seperti yang terdapat pada kebanyakan kamus, tetapi juga diberi rincian makna yang disebut dengan fitur semantik. Selanjutnya yaitu pragmatik. Pragmatik merupakan studi bahasa yang mempelajari relasi bahasa dengan konteksnya yang tergramatisasi dan terkodifikasi dalam struktur bahasa. Konteks di dalam konsep pragmatik bersifat eksternal, yaitu mengenai satuan bahasa tertentu yang digunakan dalam komunikasi yang sebenarnya. Atau dapat juga dikatakan pragmatik yakni sebagai studi tentang serasi tidaknya hubungan antara bentuk dan kaidah bahasa dengan pemakai bahasa dan pemakaiannya dalam konteks situasi. Adapun definisi pragmatik menurut Yule, yang pertama yaitu mengkaji mengenai makna pembicara. Yang kedua yaitu bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya. Yang ketiga yaitu bidang yang mengkaji tentang makna yang diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara. Dan yang terakhir yaitu bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Itulah tadi penjelasan tentang definisi psikolinguistik dan beberapa hal yang telah kami jelaskan tadi. Saya harap kalian semua dapat mempelajari hal baru dari video ini. Saya Muhammad Harbi mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.